Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Shalom. Shalom, Ibu. Salam semuanya. Salam. Kita ketemu lagi pada saat ini dalam pelayanan kebaktian kaum perempuan dan kaum pria. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya. Dan walaupun kebaktian kaum perempuan dan kebaktian pria bukan berarti bahwa anak-anak tidak bisa ikut ya. Anak-anak yang sedang stay at home, sedang di rumah juga bisa ambil bagian dengan bergabung bersama-sama. Gitu ya Bu ya? Iya Bu. Sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari PKJ 154 bait yang pertama. Setiakah diriku padamu? Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk berikutnya sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dan ayat 12, kita akan bersatu dalam doa. Kita naikkan doa syukur sekaligus doa pembacaan Alkitab kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang, kembali kami datang padamu menaikkan syukur dan terima kasih karena dalam keberadaan kami Tuhan hadir, memimpin, menyertai, bahkan senantiasa Tuhan juga memberikan berkat-berkat yang kami terima. Biarlah ya Tuhan pada saat ini dalam kebaktian online kaum perempuan dan kaum pria, Tuhan juga hadir di dalamnya sehingga memberikan kepada kami penguatan melalui firman yang akan kami dengar dan kami renungkan bersama-sama di tengah situasi pandemi COVID yang masih kami alami. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami semuanya dalam mengerti dan memperlengkapi kami untuk melakukan firman-Mu dengan penuh kesetiaan. Dalam Kristus yang firman hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita saat ini diambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan ayat 2 sampai 4 dan nanti Ibu Mutiara Tampu Bolon akan membacakan ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, demikian pembacaan Alkitab kita, dan yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya semuanya? Ibu Mutiara, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Kita mengharapkan juga yang di sini dan di pos kebaktian atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan dan tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bu, ini ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu ya. Iya. Saya mau tanya, kalau misalnya dari perjalanan pengalaman Ibu nih, Ibu ada usaha juga ya yang dijalani ya. Itu mengalami nggak Bu dampak dari COVID-19? Ya, mengalami Bu. Hampir semua saya kira orang merasakannya ya. Oh, iya. Di dunia usaha Ibu juga mengalami ya? Iya, bukan hanya dunia usaha, sebenarnya dampaknya itu ada kekhawatiran, ketakutan. Kita kan selalu dihantuin dengan hal-hal seperti itu. Kalau khusus di usaha, kita khawatir bukan hanya dengan kita sendiri, pun dengan karyawan-karyawan yang dengan apa kita akan memberi mereka kehidupan seperti itu. Tapi puji Tuhan, tetap pada kesempatan ini meskipun kita bilang dampaknya sangat kita rasakan, tapi justru mendapat kesempatan untuk melihat, berempati dengan kita semua yang kesulitan. Itulah yang dialami dan dirasakan. Berarti kalau misalnya saya bertanya, bisakah Ibu dalam situasi seperti itu tetap merasakan kebahagiaan? Ya bisa. Bisa ya? Bisa. Memang ya sebagai manusia tentu tidak mudah ya, tidak mudah menghadapinya. Tapi rasa bahagia itu akan ditemukan karena dalam situasi seperti ini kita mempunyai keyakinan akan campur tangan Tuhan dalam kesulitan kita ini. Jadi mungkin kebahagiaannya nggak langsung terlihat, tapi dengan keyakinan seperti itu kita akan merasakan kebahagiaan itu. Berarti pada saat menghadapi pergumulan itu sulit ya Bu ya untuk merasakan kebahagiaan, tapi kebahagiaannya justru dialami dan dirasakan sesudah bisa melewati gitu ya. Sesudah melewati pergumulannya. Ya Bapak Ibu, saya kira kita semua juga pasti merasakan hal yang sama ya. Artinya ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, usaha mengalami kemacetan, kemudian ada persoalan-persoalan dari dampak COVID-19, kita agak sulit secara manusiawi untuk merasakan kebahagiaan pada saat kita sedang menghadapi persoalan. Biasanya sesudah dilewati baru merasakan kebahagiaan gitu ya Bu ya. Nah firman Tuhan pada saat ini yang kita baca mengajak kita semua bagaimana kita bisa memanage, bagaimana kita bisa tetap merasakan penyertaan Tuhan di tengah berbagai situasi yang dialami. Pada saat itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan menghadapi pergumulan yang berat. Mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mengalami yang namanya kesulitan. Mereka juga merasakan pencobaan, yaitu dikejar-kejar, ditangkap ya sebagai penganut Kristen atau yang percaya kepada Kristus, pengikut Kristus. Mereka tidak mudah menjalani kehidupan. Ada banyak hal yang justru membuat mereka menjadi menjadi tertekan. Ya, hidup dalam kesulitan tidak mudah. Oleh karena itu penulis surat Yakobus mau mengingatkan bahwa di tengah situasi yang sedang dihadapi itu bagaimana mereka
tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan, bahkan dianjurkan untuk berbahagia. Bagaimana ya berbahagia di tengah situasi sulit, di tengah pencobaan? Mudah nggak ya? Gitu ya. Karena mereka saat itu susah untuk bersekolah, kalau namanya orang Kristen ya, dikejar-kejar, kemudian bukan hanya pergumulan iman, bagaimana juga mereka bisa menata kehidupannya gitu ya, secara normal itu tidak mudah. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan Alkitab kita dikatakan tadi bagaimana berbahagia dalam pencobaan. Karena apa? Karena dikatakan kalau kita sedang menghadapi pencobaan, itu merupakan ujian bagi iman kita yang menghasilkan ketekunan. Tadi Bu Mutiara mengatakan juga bagaimana pencobaan, pergumulan atau situasi yang sulit itu dianggap sebagai peluang gitu ya Bu ya? Iya. Peluang untuk merasakan cinta kasih Tuhan ya? Iya. Peluang untuk merasakan cinta kasih Tuhan, dan kebanggaannya, ya, kebahagiaannya adalah ketika bisa melewati semuanya gitu ya. Walaupun secara manusiawi kita pengennya instan ya Bu ya. Punya pergumulan, punya persoalan, berdoa, selesai cepat gitu ya Bu ya. Iya. Tapi ada situasi-situasi yang kadang-kadang Tidak terjadi seperti tidak itu ya. terjadi. Ya, kita harus bertekun, ya, kita harus bersabar menantikan pertolongan Tuhan, dan itu ujian untuk iman kita yang satu saat pasti akan menghasilkan ketekunan. Jadi tahan banting ya Bu ya. Tahan banting ya. Misalnya kalau anak-anak yang disediakan segala sesuatunya oleh orang tua, pengen ini tersedia, pengen itu tersedia. Itu biasanya anak-anak punya mental yang kurang kuat, kurang tangguh. Agak berbeda kalau misalnya anak itu ketika menginginkan sesuatu, misalnya ingin sepeda, dia harus nabung, dia mungkin juga ya berusaha juga ya. Dari sisi yang lain ada anak-anak yang kecil-kecil tuh mulai belajar juga jual sesuatu gitu ya, supaya bisa menabung lebih banyak. Nah, anak yang dibesarkan dengan kemanjaan, dengan fasilitas yang mudah diperoleh, dengan anak yang harus menabung dulu, itu biasanya lebih tangguh, lebih kuat, anak yang berjuang. Karena punya semangat juang namanya. Ah, betul. Ya, tidak setiap keinginan itu instan diperoleh. Ya. Dan itu juga yang diingatkan oleh Rasul Yakobus, bahwa mereka juga harus tetap tahan uji ya dalam pencobaan, dan mereka berusaha untuk melibatkan Tuhan di dalamnya, sehingga dikatakan bahwa kalau bisa bertahan dalam pencobaan dan tahan uji, maka akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Mahkota kehidupan. Ya, keluar sebagai pemenang. Ya, ada banyak orang ingin jadi pemenang, ingin jadi juara, tetapi tidak diimbangi dengan usaha dan kerja keras. Ya, pengennya instan. Aduh, saya pengen jadi juara. Tidak mungkin anak-anak kita bisa meraih prestasi yang baik kalau tidak belajar ya Bu ya. Iya. Tidak mungkin juga usaha Bapak dan Ibu bisa sukses kalau tidak menghadapi tantangan. Iya. Tidak menghadapi ujian. Justru tantangan itu berguna. Oh, saya kalau menghadapi kesulitan seperti ini, kendala seperti ini, jalan keluarnya begini. Gitu ya Bu. Ibu pernah mengalami kesulitan juga? Ya pasti, di setiap waktu. Tapi kita mohon hikmat Tuhan supaya bisa mengatasinya. Ya. Supaya bisa mengatasinya. Seperti sekarang masa sulit. Apa yang harus kita lakukan? Sampai kita buat antar obatnya. Antar obatnya. Gitu. Oh iya, karena Ibu bergerak di bidang farmasi ya. Seperti itu. Kalau mengharapkan customer datang sepi sulit. ya. Sekarang, dan kita memudahkan orang. Misalnya supaya orang-orang tua gak terlalu datang ke tempat kita. Telepon. Masih ada obatnya. Oh ya, jadi istilahnya jemput bola ya, itu salah satu tantangan ya Bu ya, bagaimana meningkatkan pelayanan kita sehingga lebih baik lagi gitu ya, bukan cuma menunggu orang datang, tetapi justru kita yang lebih baik lagi dalam usaha dan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun bisa keluar dari pergumulan, kesulitan, persoalan, ya bukan saja dampak COVID itu secara ekonomi. Ada banyak juga saya dengar Bu, justru dampak COVID ini membuat orang mudah stres. Iya. Ada banyak juga KDRT,
ya, karena dampak dari ekonomi membuat orang tuanya marah-marah. Orang tuanya marah-marah kepada siapa? Kepada yang tidak berdaya, yaitu anak. Gitu ya. Jadi memunculkan juga persoalan-persoalan baru, bukan saja persoalan secara ekonomis, tetapi persoalan juga psikologis, persoalan psikososial juga ya. Karena ya luar biasa pandemi COVID ini ya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan dan menganggap itu sebagai peluang, sebagai kesempatan untuk menguji kesetiaan kepada Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan membiarkan kita. Dan dikatakan bahwa kita bisa melewatinya, kita bisa mengatasinya bukan karena kemampuan kita, tetapi karena pertolongan Tuhan dari Tuhan, gitu ya. Oleh karena itu syaratnya memang satu, yaitu kita tetap setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di tengah situasi yang sulit bagaimanapun. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran hukum, gitu ya. Jangan sampai kita kemudian menghalalkan segala cara, mengambil jalan pintas yang pada akhirnya memunculkan persoalan baru. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara sekalian, bersama Tuhan kita bisa melewati kehidupan yang paling sulit sekalipun. Peliharalah kesetiaan iman kita, maka kita dapat tetap bahagia dalam situasi apapun. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, kita akan menghimpunkan persembahan sambil mengingat firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sementara kita menghimpunkan persembahan, kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 439 bait 1. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dan kita nikmati. Saat ini kita akan menaikkan doa persembahan sekaligus doa syafaat dan doa penutup permohonan berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar bersama, yang mengingatkan kami semua ya Tuhan, bahwa di tengah berbagai persoalan, pergumulan, kesulitan hidup kami saat ini, Tuhan tetap peduli dan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun sulit bagi kami ya Tuhan untuk tetap merasakan kebahagiaan di tengah pencobaan yang kami alami, namun biarlah kami menganggap bahwa sesungguhnya ketika kami dalam pergumulan, itu merupakan peluang dan kesempatan bagi kami sehingga kami merasakan cinta kasih, pertolongan, penguatan, bahkan kesabaran yang Tuhan anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa melewati saat-saat yang sulit, saat-saat yang berat dalam hidup kami. Terima kasih juga karena kami telah menghimpunkan persembahan. Semuanya berasal dari berkat Tuhan.
Kiranya segala sesuatu yang kami himpunkan ini ya Tuhan, Engkau berkati supaya dapat menunjang pekerjaan-pekerjaan pelayanan di kebun anggur Tuhan. Bahkan kiranya persembahan kami senantiasa membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami saat ini juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang dirumahkan, kehilangan pekerjaan, bahkan juga terdampak secara ekonomi, secara psikologis dan psikososial ya Tuhan, karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami sangat prihatin dengan situasi yang terjadi, dan kami ingin kiranya situasi yang sangat tidak menyenangkan ini segera berlalu ya Tuhan. Kami dapat kembali menata ulang kehidupan kami. Bagi saudara kami yang sedang sakit dan dirawat, kiranya Tuhan juga senantiasa menilik mereka, memulihkan mereka, sebab kami yakin Yesus adalah tabib agung bagi kami semua. Bagi yang sedang menghadapi pergumulan berat, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya tidak menjadi putus asa. Untuk berbagai upaya yang dilakukan, pelayanan gerejamu ya Tuhan, kiranya Engkau pakai dengan cara apapun supaya tetap dapat menjangkau anggota jemaat, orang percaya, dan iman mereka pun tetap terpelihara. Tuhan, kami juga berdoa untuk berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, oleh pemerintah, atau apapun untuk membantu mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkati. Bahkan saudara-saudara kami ya Tuhan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan rentan untuk terpapar COVID-19, para dokter, para medis, juga staf rumah sakit, kiranya Tuhan yang akan melindungi mereka, menolong mereka. Sudah banyak perawat dan dokter yang meninggal dunia karena terinfeksi dari pasien yang dirawatnya. Kami tidak ingin hal ini terjadi, kiranya Tuhan akan melindungi mereka dan mereka akan belajar dengan lebih baik lagi sehingga tidak akan terinfeksi. Tuhan, inilah harap dan doa kami. Dan kami juga memohon kiranya dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kami sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian pelayanan kebaktian kaum perempuan dan kebaktian pria. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati.